Dari SD aku malah ikutnya drum band, terus Oh, drum band. band. Wow. Nah, itu aku ngerasa banget Arki emang kayak ngedukung banget buat siswanya buat ikut-ikut lomba. Jadi kayak kalau diberi kesempatan buat ikut lomba. Kekasan Tarakanita ya Pak ya. Yang aku inget banget sih waktu itu ada kita namanya pendidikan karakter Tarakanita. PKT. Oh iya. Iya. Ya, yang paling saya ingat dan sangat membekas itu Sonji. Oh, Sonji. Sonji. Ya. Selamat datang di Transport Station, Tarakanita Transformation Podcast Station. Bagi Anda yang telah mendapatkan akses untuk mengikuti podcast ini, diharap menyediakan camilan dan minuman kesukaan Anda. Karena perjalanan perubahan dimulai dari sini. Podcast ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dan dikerjakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Halo semuanya, selamat malam ya. Ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Bandu Kutomo. Saya guru dari SMA Tarakanita Citaraya. Saya mengampu ekonomi dan akuntansi. Tetapi pada hari ini spesial ya. Ini di luar pembelajaran ya. Tetapi ini sebuah acara yang benar luar biasa. Baru pertama kali ya. Selama Tarakanita berdiri ya. Acara apa itu? Nah, nama acaranya adalah Transportation, yaitu Tarakanita Podcast Station. Nah, kira-kira kok tiba-tiba ada acara Transportation itu apa? Nah, di era pandemi seperti ini, ya, semua orang pengen bikin podcast, ya. Tetapi ternyata alumni-alumni sekolah Tarakanita itu sudah memiliki podcastnya masing-masing, ya. Luar biasa kan, keren kan? Nah, ini kita memberikan wadah ya, terutama di kegiatan Tarakanita Transformation Festival 2021. Ya, keren banget kan? Nah, acara ini ya, Transportation yang pertama ya dengan jargon karena perubahan ya berawal dari kita ya, karena perubahan berawal dari kita nih ya, kayak lambangnya X-Men nih ya. Nah, kemudian temanya adalah The Train that usher in the future atau transportasi yang mengantarkanmu pada masa depan. Nah, kali ini Pak Banu ditemani oleh 3 narasumber yang, aduh, nggak bisa ngomong lagi lah. Pokoknya kalau udah ngomongin nama-nama yang nanti akan disebutkan tuh kita langsung nyalinya langsung ciut ya, karena kalian pasti udah kenal ya. Ini adalah para expert, para ahli di bidangnya masing-masing ya, dan mereka semua adalah alumni Tarakanita. Ada yang dari Tarakanita, ada yang dari TK, SD, SMP, SMA di Tarakanita Citaraya. Ada yang TK, SD, SMP-nya di Tarakanita Citaraya, kemudian SMA-nya di Gading Serpong. Ya, bahkan sampai mereka lulus itu masih memiliki ikatan yang luar biasa dengan sekolah. Ya, dan artinya kok bisa ya para narasumber ini yang sudah hebat banget ini bisa mencapai tahap yang seperti ini, ya. Nah, kira-kira nanti apa sih yang mereka lakukan ketika sekolah? Apakah mereka sama seperti kalian? Nah, kita akan lihat dulu. Oke, saya akan coba share PPT narasumber kali ini. Oke ya. Nah, tunggu ya. Nah, apakah sudah kelihatan PPT saya? Background ya. Background. Nah, sebelum saya bacakan kurikulum vitae-nya, ya, saya akan menyebutkan nama-namanya. Ya, kalian pasti sudah melihat ya wajah-wajahnya. Wah, ini nggak asing nih. Waduh, ini kan di YouTube nih ada terus nih. Waduh. Kemudian Kak Michelle, aduh ini cantik banget nih ya. Kayaknya pernah lihat di mana ya, kalau lihat di Tarakanita mau isi bensin itu kelihatan tuh kayaknya. Kemudian nih Kak Arum nih kalau yang gerejanya di Santa Oidilia pasti sering lihat nih ya. Ini adalah
komposer handal ya yang sekarang itu selain jadi komposer musik juga ternyata punya apa pekerjaan yang luar biasa ya. Kita akan lihat. Oke, kira-kira siapakah beliau-beliau ini? Oke. Nah, siapakah beliau? Kak Misal, apakah sudah kelihatan fotonya? Udah, Pak. Oh, sudah ya. Oke, saya izin untuk membacakan kuliah-fotonya ya. Nah, teman-teman semua, para pemirsa yang budiman ya, dan Pak Banu kasihi serta cintai ya. Nah, yang pertama ini ada namanya Victoria Michelle Campaka Hukubun SPI atau Sarjana Psikologi. Apakah saya pengucapan namanya benar, Kak Michelle? Bener Benar banget, ya, Pak. baik. Kak Michelle ini aslinya dari mana nih? Boleh diceritakan sedikit? Aku Mm-mm. aslinya Jawa Ambon, Pak. Oh, Jawa Ambon. Jawanya mana nih, Kak Michelle? Jawanya Semarang. Oh, Semarang. Berarti ngomong Jawa sidik iso lah ya. Ya, sitik-sitik lah, Pak. Sidik-sidik ya. Seru ya. Kemudian Kak Michelle itu sekarang bekerja di bidang learning and development spesialis ya. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dikit. Berada di perusahaan startup dental service di rata.id ya Kak ya. Betul ya Kak ya? Iya, benar Nah, banget, Pak. nah kemudian berada di divisinya Human Resource Development ya. Betul. Nah, Kak Michelle ini adalah lulusan Psikologi Universitas Atmajaya Jakarta ya, Kak ya? Iya, Atma Betul Jaya ya? Jakarta, Pak. Nah, ini yang di Semanggi ya, Kak ya? Betul. Oh, luar biasa. Ini Pak Ban ini sering lewat sana. Kalau naik busway Tahu itu pasti juga lewat berarti ya. ya, Pak ya. Ya, karena sering naik busway, jadi tahu. Oke, nah, Kak Michelle ini adalah alumni SMP Tarakanita Citra Raya. Nah, dulu waktu kuliah itu pernah menjadi asisten dosen dan koordinator staf kemahasiswaan. Nggak gampang loh guys untuk menjadi seorang asisten dosen tuh. Ini IP-nya ya harus, aduh di atas 3,5, benar ya Kak ya? Aduh luar biasa nih ya. Kemudian di Universitas Atmajaya tahun 2017 serta memiliki pengalaman sebagai recruitment consultant, kemudian talent acquisition ya Kak ya, kemudian training and learning development staff di beberapa perusahaan. Nah, untuk saat ini kesibukannya adalah bekerja dan melanjutkan studi S2 di Universitas Tarumanegara Jakarta. Jurusan apa Kak S2-nya ini? Kalau sekarang aku ngambil S2-nya psikologi lagi, Pak. Psikologi Tapi ya. lebih spesifik di industri dan organisasi. Oh, baik. Nah, ngomong soal psikologi nih ya, Kak ya. Boleh nggak dikasih bocoran dikit? Saya mau sedikit kepo nih. Kalau sekarang nih ya, zamannya di zaman pandemi ini banyak orang itu yang ngomongnya itu kebangkitan spiritual ngomongnya nih ya. Ya, luar biasa kan ya? Ini spiritual nggak ada hubungannya dengan yang makhluk-makhluk tanda kutip ya, tetapi lebih mengenal tentang self healing. Ya, nah, saya pernah membaca itu tentang human design. Kemudian ada tingkat kesadaran. Nah, itu apakah di psikologi itu ada ilmu itunya, Kak? Ilmu tingkat kesadaran apa gimana nih, Pak? Atau ilmu menghitung tingkat kesadaran seseorang, kemudian mengetahui human design seseorang. Apakah ada seperti itu, Kak? Kayak karena sekarang sebenarnya psikologi itu kan berkembang banyak banget gitu ya Pak ya. Kalau saya sendiri sebenarnya spesialisasinya lebih di perusahaan, industri, organisasi gitu. Nah, yang mempelajari itu biasanya bagian klinis gitu yang memang lebih spesifik atau khususnya lebih ke kasus-kasus yang sifatnya individual kayak gitu. Berarti ini ya Kak ya, nanti kecenderungannya nanti atau mengerucutnya itu bagaimana ini ya seorang calon pekerja atau pekerja ini lebih tepatnya nanti di divisi mana sih dia ditempatkannya? Ya betul. Terus luar biasa. gimana cara mengembangkan mereka dari yang kompetensinya mungkin 0 jadi 5 gitu. Nah sebenarnya mungkin sama kayak Pak Banu nih,
ngajar, tapi saya Iya. ngajar karyawan gitu. Oh, tahu Jadi nggak kita sih Kak? sama-sama pendidik, Itu Pak. berat banget loh Kak. Saya dulu pernah loh pengalaman menjadi di HRD itu. Ini ya, harus benar-benar sabar ya Benar-benar, menghadapi Pak. menghadapi apa namanya masukan dari teman-teman karyawan tuh. Dulu waktu saya masih muda maksudnya. Oke ya, luar biasa nih Kak Michelle dengan pengalamannya ya masih muda, sudah bekerja dan sekarang disibukkan dengan kuliah S2-nya ya. Mantap ya. Oke Kak Michelle, nah sekarang kita akan berpindah untuk perkenalannya dengan komposer handal kita ya. Kak Arum ya. Oke. Nah, Kak Arum saya izin baca ini ya, kurikulum vitae-nya. Nah, nama lengkapnya adalah Arum Kusuma Dewi. Editor di jalantikus.com. Iya. Kak Arum boleh dikasih bocoran nih, jalantikus.com itu apa sih, Kak? Jalantikus.com ini situs berita teknologi tentang film, tentang game, dan hiburan. Jadi teman-teman yang mau baca-baca tentang kalau misalkan HP-nya ada yang rusak nih, wah gimana nih cara ininya, terus mau beli HP baru, daftar HP baru, nah itu bisa lihat di situs aku. Atau mau berita-berita kayak film, mau cari film terbaru ini nontonnya di mana ya, nah itu bisa dicek di jalantikus.com. Jadi promosi dikit ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Berarti ini ya Kak ya, di apa namanya di jalantikus.com ini berarti platformnya tuh sangat lengkap ya. Ada yang apa informasi-informasi yang dibutuhkan netizen yang terhormat tuh ada semua ya Kak di situ ya Kak ya. Ada semua Pak, Oh bener ya, banget. mantep banget ya. Oke, nanti teman-teman semua ya bisa kalian langsung cari ya, klik aja di websitenya jalantikus.com, nanti kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau ya. Nah, kemudian Kak Arum ini adalah lulusan Universitas Multimedia Nusantara. Betul begitu ya Kak ya? Nah, kemudian dulu jurusan apa Kak di UMN? Aku jurusan ilmu komunikasi, lebih seriusnya lagi konsentrasinya di jurnalistik. Oh, mantap ya, jurnalistik. Nah, Kak Arum ini adalah alumni SD ya tahun 2000 sampai 2006 dan SMP tahun 2006 sampai 2009 ya di Tarakanita Citaraya. Nah, kemudian pernah meraih beasiswa Kompas Gramedia dan mengikuti liputan SEA Games di Malaysia 2017. Wih, keren banget. Keren. Keren ya di Malaysia keren, loh. Nah, keren. mantap ya. Nah, ini Kak Arum ini waktu meliput SEA Games Malaysia 2017 itu masih menjadi mahasiswa ya Kak ya? Oh enggak Pak, jadi itu sebelumnya aku sebelum di jalantikus.com itu dari 2016 aku di indosport.com. Itu media olahraga. Nah, jadi kesempatan itu waktu aku masih di indosport.com. Oke, pengalamannya gimana tuh Kak di Malaysia meliput pekan olahraga tingkat Asia ya, tingkat Asia ini Asia Tenggara ya. Ini rasanya kayak mana? Deg-degan Pak, soalnya Deg-degan ya. Berangkat sendiri, dikasih taunya harus berangkat tuh H-1, jadi mantep. Iya, waktu itu aduh kok disuruh berangkat, takut tapi pengen, tapi penasaran gitu, tapi akhirnya berangkat juga, langsung aja lah, berani aja. Oke, keren ya. Mantap dengan kemantapan hati ya dan dengan apa ya namanya itu harus memiliki mentalitas yang baja, apalagi di negara orang dengan apa acara yang begitu besar itu ya Kak ya, tingkat negara luar biasa ya. Nah, kesibukan saat ini Kak Arum ini bekerja dan mengembangkan YouTube. Nah, ini channel YouTube-nya Kak Arum sendiri. Iya, jadi aku terinspirasi dari dulu kerjaan yang sebelumnya kan olahraga. Nah, aku tuh emang senang nonton badminton gitu-gitu kan. Terus kemarin ngeliat waktu Olimpiade Tokyo tuh lagi pada demam bulu tangkis semua, terus aku jadi pengen kenapa nggak
bikin sendiri gitu. Iya, oke. Sekarang banyak yang YouTube. Nanti aku mungkin bisa belajar dari Nelson kali ya buat Iya, Nah, bener. boleh. ngembangin YouTube. Kita belajar bareng-bareng ya. Iya, Waduh. merintis dulu lah. Nah ini Mm-mm. dari bidang yang aku suka dulu Mm-mm. badminton. Jadi aku pengen bikin Mm-mm. video-video berita badminton aja gitu sih Pak. Oke, siap. Nanti boleh disebutkan nama channel YouTube-nya apa, Kak Arum? Channelnya Badminton Craze. Itu baru Mm-mm. 100-an Oh, nggak subscriber. apa-apa, Kak. Udah hebat banget. Di saya tuh subscribernya belum ada, Kak. Nanti kita saling subscribe. Saling subsidi ya. Siap ya. Oke, terima kasih Kak Arum ya. Jadi luar biasa sekali Kak Arum ya dengan pengalamannya yang sudah melalang buana ke negara tetangga untuk meliputi acara yang begitu besar ya. Kemudian sekarang sedang fokus untuk mengembangkan YouTube-nya ya. Teman-teman nanti bisa subscribe YouTube-nya Kak Arum. Nah, sekarang ini ada siapa? Oh, ternyata ya ini adalah YouTuber terkenal, YouTuber yang ternyata memiliki jutaan subscribers ya. Nah, Amin. amin ya. Nah, tidak lain lagi ya teman-teman semua netizen ya, udah nggak penasaran lagi kan? Ya, Nelson Wijaya Putra. Halo Nelson, apa kabar? Halo Pak, nama saya kurang ganteng tuh Pak di belakang. Oh, siapa tuh namanya? Nelson Wijaya Putra ganteng Pak. Oh iya benar ya. Nelson Wijaya Putra ganteng banget ya. Iya, daripada nggak ada yang nguji kan saya Iya, tambahin benar. nama saya. Betul. Nah, ini kebetulan Pak Banu ini pernah bersama Nelson dan teman-teman yang lainnya tuh angkatan berapa Nelson ini ya? SMA tuh ya? Wah, lupa pokoknya Lupa saya ya? lulus 2018. 2018 ya. Oke, ini pernah waktu itu Pak Banu sempat ngajar Nelson ya. Memang dari dulu memang kelihatan ini sih. Aduh, nggak usah diomongin ya Nelson ya, nggak enak ya. Tapi yang jelas kesan-kesan yang apa ya, yang masih Pak Banu itu memang anaknya memang aktif ya. Oh, aktif Aktif keren banget nggak Pak? ya. Saya keren nggak? Keren banget yes. ya. Oke. Nelson saat ini masih menjadi mahasiswa Universitas Bina Nusantara di mana nih? Yang di Alam Sutra atau Jakarta? Di Alam Sutra, Pak. Oh, di Alam Sutra. Di Alam Sutra. Lebih dekat ya, jurusan Computer Science, Teknologi Informatika semester 6. Bentar lagi nih ya, Nelson ya. Iya, setahun lagi. Semoga tahun depan lulus tepat waktu. Amin. Amin. Kakak doakan saya, kakak. Ya, kakak nanti dan Bapak Ibu doain ya. Ya, dan kemudian nonton ini juga doain. Iya. Nah, ini seorang YouTuber dengan 4 juta subscribers ya. Yes. Nah, Nelson, nama YouTube-nya apa sih Nelson? Wah, nama YouTube-nya Beacon Cream sih, Beacon Cream. Beacon Cream. Beacon Cream. Oh, Beacon Cream ya. Beacon itu mercusuar, cream itu kayak es krim itu. Ya, walaupun gak nyambung, ya lucu biarin aja gitu. Ya. Kayak enak aja gitu. Iya. Nah, ini Nelson sudah berapa tahun menjadi seorang YouTuber? Wah, jujur aja udah lama, Pak. Dari 2015. Berarti dari 2015 ya, oke. 6 tahunan ya. 6 tahunan ya. Dengan 4 juta subscribers, boleh nggak kasih bocoran nih? Pak Banu tuh kepo banget nih masalah subscriber ini. Boleh nggak supaya menjadi motivasi adik-adiknya ataupun kakak-kakaknya? Berapa digit sih yang didapat sebulan? Waduh. Berapa angka? Di depan 3 angka pertama atau 2 angka pertama setelah nominalnya ada 6 di belakangnya? Bocorannya agak sama bahaya sama bocoran UN ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Aduh. Ya, intinya boleh cukup lah Pak. Intinya cukup buat saya, cukup juga buat berbagi ke yang membutuhkan lah Pak intinya. Luar biasa ya. Pokoknya bisa biaya kuliah sendiri ya Nelson ya. Betul. Bisa buat beli mobil, bisa buat beli rumah ya. Puji Tuhan. Ya, tuh ini ya. Teman-teman, Nelson ini adalah salah satu yang bukan madesu ya, atau bukan masa depan suram ya, tetapi ini masa depannya cerah ya. Sekarang sudah punya bekal yang luar biasa. Nah, kemudian Nelson ini adalah alumni TK, SD, SMP, dan SMA Tarnegara Citaraya. Kemudian garis keras ya, Tarki CR garis keras ya, jangan macam-macam ya. Nah, ini kemudian pernah menjabat sebagai ketua panitia dalam series game Minecraft dalam Sans SMP dan panitia Tarki Fair ya. Nah, ini
waktu Tarki Fair ini luar biasa banget ya Nelson ya, Pak Banu juga ingat nih ya. 2 hari tetapi persiapannya berbulan-bulan ya. Nah, kemudian kesibukan saat ini magang di perusahaan startup sebagai mobile developer, kemudian membuat aplikasi Android dan mengembangkan video YouTube. Nah, Nelson boleh kasih bocoran perusahaan startup apa sih? Perusahaan startup ya itu kayak di bidang dia kayak bikin aplikasi mobile gitu sih. Oke. Dia kayak bikin aplikasi mobile, jadi kayak dia terima kayak ada klien, misalnya klien mau bikin aplikasi, nah dia itu datang ke perusahaan startupnya, jadi antar aku buatin kayak mobile application-nya gitu loh. Oke. Nah, Nelson berarti kesibukannya ini ada sudah, kalau Pak Banu menangkapnya tuh satu di perusahaan startup, satu mengembangkan channel YouTube-nya, satu lagi sebagai mahasiswa. Iya, ya semuanya bergerak di digital sih, Pak. Oh, bergerak digital ya. Mau nambah lagi nggak, Nelson? Pak, kalau ada kesempatan kenapa tidak? Oh, benar banget ya. Ini yang harus ditiru ya, berani memanfaatkan kesempatannya. Betul, ya. betul. Nah, ngomong-ngomong nih Nelson ya, ketika kamu menjadi seorang YouTuber begini, kemudian bisa bekerja di perusahaan startup ya, kemudian menjadi seorang mahasiswa, itu tentu tidak mudah karena pasti membutuhkan self-management atau time management yang harus benar-benar dirancang sedemikian rupa. Nah, Nelson bisa mendapatkan itu semua itu dari mana? Betul banget, Pak. Ini saya kan kayak udah mahasiswa, udah magang, udah YouTube, kayak benar-benar yang paling penting itu dalam kehidupan saya itu ya ini kayak time management, kayak mesti bagi-bagi waktu. Jadi itu semua sebenarnya dapetin dari dulu di Tarki ada mata pelajaran namanya bimbingan konseling BK. Waktu SMA itu kalau nggak itu ya? salah, ya SMA. Iya, betul. Waktu itu kalau nggak salah gurunya Bu Erna ya kalau Bu nggak salah. Erna. Nah, waktu itu Ibu ngajarin kayak Hai Bu Erna. Halo Bu. Terus. Waktu itu diajarkan bagaimana cara kayak menyusun prioritas pekerjaan sama bagaimana membagi waktu yang baik dan benar. Jadi dari urgent sampai nggak urgent. Oke. Nah, dan itu aku terapin di kehidupan nyata. Akhirnya sampai sekarang bisa kepegang semua. Luar biasa banget. Berarti memang time management atau self time management ya, itu harus benar-benar harus digali dari awal ya, Nelson mendapatkannya ya. Penting banget ya. Betul. Oke. Kemudian Kak Michelle. Nah, ini Kak Michelle nih ya. Kak Michelle ya sebagai seorang expert di bidang people learning and development ya di sebuah perusahaan startup ini kan pasti bekerja sama dengan banyak orang ya, Kak Michelle ya. Nah, Kak Michelle yang paling kalau penangkapan saya ya di dalam bekerja di dalam divisi HRD itu harus memiliki mental baja karena berhadapan dengan karakter-karakter orang yang luar biasa, unpredictable. Benar nggak, Kak? Benar, Pak. Nah, itu Kak Michelle mendapatkan bekal mental yang kuat, mendapatkan bisa masuk ke setiap pribadi orang itu waktu di Tarakanita, apa yang Kakak dapatkan sehingga bisa sampai pada tahapan seperti ini? Oke. Ini pertanyaannya menarik banget sih. Iya, karena memang jujur di Tarakanita itu kesan yang paling saya dapetin dari Tarakanita itu adalah diversity sih, Pak, keberagaman. Diversity ya. Iya, benar-benar punya temen yang beragam dari latar belakang ekonomi, sosial, budaya, bahkan dari latar belakang agama, kita benar-benar se-open itu kalau yang saya rasain di Tarakanita gitu ya. Jadi berangkat dari situ rasanya memang saya jadi punya nilai yang menganggap semua orang itu pasti punya satu keunikan sendiri. Setiap orang itu pasti punya sesuatu yang berbeda dan itu justru jadi kekuatannya kita gitu, bukan jadi penghalang. Nah, sebenarnya dari situ ya mungkin kan orang biasa bilang bisa karena terbiasa. Nah, value-nya ini udah terbiasa dari saya TK, SD, SMP, bahkan SMA di Tarakanita udah terbiasa dengan value diversity itu. Jadinya pada saat dunia kerja pun kita memandang orang tuh lebih
oh ya memang orang ini punya perbedaan, memang orang ini punya keunikan tersendiri kayak gitu. Jadi memandang itu jadi satu hal yang positif gitu Pak, bukan jadi beban justru. Iya, iya. Berarti ini ya Kak ya, kalau bisa sambil poinnya ya, ketika Kak Michelle ini bersekolah di Tarakanita, banyak value-value kehidupan ya, terutama dalam memahami atau memanusiakan manusia dengan latar belakangnya yang begitu luas, begitu majemuk ya, dan memang kalau saya sebagai seorang guru itu merasakan itu juga mendidik saya bagaimana memahami karakter-karakter peserta didik dengan latar belakang yang luar biasa majemuk ya. Nanti ada yang dari daerah A, ada dari daerah B ya, atau latar belakang suku ya, biasanya latar belakang suku, latar belakang agama itu cukup seru, dan kita tuh ngelebur jadi satu, nggak ada pengotakan. Kak Misha ngerasain itu nggak? Iya, itu aku rasain betul sih Pak di Tarakanita terutama ya. Itu yang paling penting ya, yang kita butuhkan di era milenial ini ya, karena ketika kita lihat beberapa tayangan-tayangan di YouTube ataupun tayangan-tayangan di media sosial, kalau kita udah ngomongin masalah latar belakang seorang tuh itu agak sensitif ya, tanda kutip agak sensitif. Betul. Tetapi kita di sini diajak untuk ngerangkul semua. Betul gitu ya, Kak ya? Iya, benar-benar. Ya, itu bekal yang ternyata sangat berguna di dalam dunia kerja ya, Kak ya. Betul, Oke. Pak. Baik, mantap Kak Misal. Nah, ini sekarang ke Kak Arum nih. Kak Arum ini ya, kalau teman-teman yang tinggalnya di Citra Raya, ya, yang kalian gerejanya di Santa Odilia, itu pasti sering melihat Kak Arum ya, pianis handal. Tadi sempat Pak Banu singgung ya, ternyata emang dari SMP itu sering mengiringi misa ya Kak Arum ya. Iya benar Pak, dari SMP aku mulai belajar, karena temanku juga ada yang di angkatan kita juga ada organisasi gereja, terus aku lihat dia, wah kok kayaknya seru ya daripada saya nggak ngapa-ngapain gitu, pengen bisa alat musik yang lain, terus coba belajar, terus akhirnya nyoba-nyoba berani nggak ya ngiringin di misa dengan segitu banyak orang, terus akhirnya nyoba-nyoba sampai sekarang sih masih belajar terus. Belum belum jago-jago banget, tapi ya lumayan lah bisa membantu melayani Tuhan, melayani Tuhan dengan skill yang begini. Loh, tapi Kak Arum ini luar biasa ya, kalau di beberapa misa perayaan besar itu Kak Arum sudah beberapa kali terlibat ya, karena saya sering lihat tuh. Nah, Kak Arum belajar menjadi organis itu, apakah pernah ikut eskul yang berhubungan dengan musik waktu sekolah di Tarakanita? Dari SD aku malah ikutnya drum band. Drum band? Wow! Megang apa, Kak? Waktu drum band tuh pernah megang perkusinya. Terus, oke. Kalau kita udah kelas-kelas akhir kayak 4, 5, 6, kalau nggak salah kita jadinya marching band kan. Itu aku pegang apa ya namanya, Michelle, kayak kalau nggak salah Michelle juga ini deh. Iya, belera bukan? Belera. Iya. Oh, Kak Michelle sama Kak Arum tuh dulu nih satu angkatan. Iya, benar. Oke. Kita marching band bareng juga, Pak. Wih, luar biasa ya. Itu ternyata berguna sampai sekarang ya ternyata ya. Iya, Pak. Wih, luar biasa. Ada yang nempel gitu. Ada yang pengen nyoba ini lain lah, instrumen lain. Iya, benar. Nah, terus untuk selama waktu dulu ikut marching band ya. Nah, itu ini enggak yang menempel selain bisa alat musik, apakah ada nilai-nilai kehidupan yang didapatkan ya, yang bisa dipegang sampai sekarang, menjadi bekal sampai sekarang. Nah, Kak Arum, Kak Nelson ataupun Kak Michelle, kira-kira nilai-nilai kehidupan apa yang didapatkan ketika bersekolah di Tarakanita ataupun ikut kegiatan-kegiatan ekskul ataupun kegiatan apapun yang ada di Tarakanita yang sampai sekarang masih pegang tuh. Yuk, monggo. Apa ya? Sebenarnya kalau dari aku sih banyak ya. Soalnya di Tarakanita itu, kalau di Tarakanita aku kayak merasa kebersamaannya sih, lebih kayak kebersamaannya
Kekeluargaan ya. Kekeluargaan kayak berasa Bener. di sekolah Tarki itu berkeluarga. Kayak waktu itu ada lomba drama kelas. Jadi kayak kita latihan terus satu kelas. Ingat saya. Aku jadi Pak RT waktu itu. Iya, ingat Pak Banu. Drama, dan waktu itu setelah udah latihan panjang-panjang kayak kerja keras, akhirnya kita bisa menang. Waktu itu kelasku menang. Itu waktu itu perasaannya puas banget sih. Jadi waktu di Tarki itu berasa kebersamaan, dan kayak dari kerjasamanya, dari kayak komitmennya kita itu kayak berarti banget sih buat hidupku sekarang. Berarti ini ya, bagaimana kita kerjasama sama dengan orang lain. Kemudian rasa kekeluargaan terhadap lingkungan kita sekarang dimanapun itu sangat membekas dan bisa diterapkan sampai sekarang, Nelson ya. Iya, betul. Kalau Kak Arum sama Kak Michelle, apa tuh yang nilai-nilai kehidupan yang dirasakan dan bisa menjadi diterapkan di kehidupan sekarang nih? Siapa nih? Arum apa? Aku dulu deh. Ya, silakan. Monggo. Arum dulu. Aku sih yang paling berkesan dan paling nempel sih disiplinnya itu, Pak. Disiplin ya. Jadi waktu SD, SMP kan udah biasa disiplin. Terus sedikit cerita lucu waktu masuk SMK. Karena dulu belum ada SMA, jadi kita mencar-mencar. Jadi aku masuknya SMK. Terus hari pertama SMK kita masih pakai seragam yang lama kan. Nah, terus sebelum ospek tuh dipersiapkan dulu, harus biasa kalau di ospek kan harus besok harus dikuncir kayak apa, terus pakai seragam apa gitu. Nah, waktu itu aku malah disuruh ditunjuk gitu, kamu maju ke depan. Nah, ini contoh yang bener nih kayak gini. Oh iya, luar biasa. Habit ya, kebudayaan kita ternyata bersama ya. Seragamnya rapi. Terus kaos kakinya putih, sepatunya hitam. Tarki Pride ya. Tarki Pride benar. Arum nih dulu ini Pak, siswa berprestasi dia, Pak. Oh, luar biasa. Keren. Apa nih kalau Kak Arum nih? Teladan, Pak. Teladan ya, Kak Arum nih, prestasi yang pernah didapatkan atau diraih selama sekolah di Tarki apa? Baik akademik ataupun non akademik. Kalau dulu aku agak-agak ansos ya, jadi jarang ikut kegiatan lain. Ekskul itu biasanya ngendon di perpustakaan aja. Tapi kalau akademiknya dulu ya sering ranking lah, 1, 2, 3, 5 besar dulu sering. Terus dulu pernah diikutin waktu SD Olimpiade Matematika, masa. Padahal dulu matematikanya agak-agak ini. Agak gimana gitu ya? Pelajaran lain masih oke, kecuali olahraga, matematika, sama seni itu agak-agak menyerah. Tapi yang lain agak menyerah, tapi bisa ya tetap ikut Olimpiade Matematika ya, berarti kemampuannya mantap ya, luar biasa. Kalau Kak Michelle, prestasi yang pernah diraih selama bersekolah di Tarkanita? Prestasi ya Pak, sebenarnya sesungguhnya nih Pak, kalau ngomongin akademis malah aku kurang di akademis Pak. Maksudnya nggak ada prestasi yang gimana banget gitu di akademis. Tapi lebih banyak aku justru kegiatan non akademis. Apa itu? Nah, aku waktu SMP aku sempat jadi ketua OSIS juga di SMP Tarakanita. Mantap banget. Terus? Iya, terus habis itu sempat sih waktu itu ikut lomba cerpen. Itu aku juga bingung ya kenapa cerpenku bisa dikirimin jadi waktu itu salah satu yang mewakili SMP Tarakanita Citra Raya sih untuk ikut lomba gitu. Terus habis itu ya itu sih Pak, paling aku lebih banyak justru di kegiatan non akademis ya. Salah satunya yang paling aku rasain ya OSIS itu juga. Melatih organisasi ya. Jiwa berorganisasi. Nah, itu memang sudah ternyata dari SMP ternyata. sangat berarti dalam pekerjaan yang sekarang ya. Apalagi menjadi seorang ketua organisasi itu kan tidak mudah. Harus mengerti, harus menekan ego ya. Harus sabar ya. Oke. Nelson, kalau Nelson nih. Nah, Nelson waktu ikut ekskul ataupun kegiatan-kegiatan di Tarakanita. Nah, Nelson pernah meraih apa waktu selama sekolah di Tarki? Kalau sekolah di Tarki yang paling saya ingat sebenarnya SMA ya. Dan aku waktu itu SMA itu ya fokusnya ya emang di YouTube ya. Nah, tapi aku kan juga ada kayak ikut Math Club ya. Oh, Math Club ya. Ekstrakurikuler Math Club. Nah, itu aku ngerasa banget Tarki emang kayak ngedukung banget
buat siswanya buat ikut-ikut lomba. Jadi kayak kalau diberi kesempatan buat ikut lomba, tapi sayangnya waktu itu belum bisa menang. Jadi ya baru lolos tahap awal doang ya. Abis itu tahap-tahap selanjutnya belum mampu ya buat menang. Jadi emang harus belajar lebih banyak lagi sih aku waktu itu. Iya, karena mungkin karena ini ya kita waktu ada kegiatan itu kita barengan sama kegiatan lainnya ya. Jadi apa namanya? Kita fokusnya masih kebagi-bagi. Kebagi-bagi. Tetapi pada prinsipnya adalah kita memberikan kesempatan untuk ikut lomba sesuai dengan bidangnya masing-masing ya, Nelson betul. ya. Didukung lah. Didukung pokoknya ya. Nah, ketika memilih sekolah Tarakanita dari Nelson, Kak Arum sama Kak Michelle, kira-kira kekhasan Tarakanita menurut kalian itu apa? Begitu mendengar Tarakanita, kira-kira oh iya ya aku dulu sekolah di Tarakanita. Ngomong-ngomong saya ini juga jebolan Tarakanita loh. Saya dari TK, SD, SMP itu di Tarakanita juga tapi di Jogja. Ya. Jadi ketika saya menjadi guru Tarakanita itu pun juga itu nggak disengaja. Jadi pokoknya ini sudah saya bilang itu sudah takdir dan ada kesamaan ketika saya dari TK sampai SMP ya, kemudian saya bekerja di Tarakanita itu ada kesamaannya pokoknya. Nah, coba nanti saya tanya ke Nelson, Kak Arun, dan Kak Michelle nih kira-kira pendapat saya dengan kalian sama nggak? Nah, kalau Kak Michelle nih kira-kira ketika pernah bersekolah di Tarakanita, apa kekhasan Tarakanita menurut Kak Michelle? Kekhasan Tarakanita ya Pak ya. Yang aku ingat banget sih waktu itu ada kita namanya pendidikan karakter Tarakanita. PKT. Oh iya. PKT. Iya. Nah ini yang salah satu nilai dari Tarakanita yang aku nggak pernah lupa sampai sekarang sih. Kalau nggak salah ada yang namanya CC5 itu kan. Ya, CC5 bener. CC5 sekarang CC5 plus ya. Oh sekarang CC5. Apa? Masih kan nggak CC5 tuh? KPKC. Kejujuran ya. Iya KPKC itu kejujuran bagian dari KPKC. Oh iya. Terus apa lagi? Itu CC-nya compassion bener. Creativity ada itu juga kalau nggak salah. Ada compassion, creativity, communication, ya. Kemudian ada celebration. Masih ingat? Yang aku paling ingat sebenarnya itunya sih Pak. Apa namanya? Compassion-nya itu. Compassion-nya ya, berbela rasa ya. Yes, nah, betul itu. Dulu waktu sekolah di Tarki, kita itu sering sampai sekarang tuh kita masih ada kegiatan yang namanya bakti sosial. Bakti sosial. Ya, bakti sosial ya. Nah, itu salah satu wujud dari kita itu diarahkan memiliki rasa compassion terhadap sesama kita yang sedang menderita ataupun kehidupannya itu tidak semujur kita, ya. Kemudian ingat nggak kalau misalnya ada orang tua teman kita yang meninggal, kemudian teman kita yang sakit, itu kita suka diajak kalau bahasa Jawanya saweran tahu ya? Iya, benar. Yuk kita ikut berbela rasa, yuk kita kumpulkan uang sumbangan nanti dibawa ke sana sebagai bentuk dukungan secara material ya. Nah, itu sebenarnya mengajak kita untuk memiliki jiwa atau rasa bela rasa ya. Kemudian celebration tuh rasa bersyukur ya, kita dengan keadaan apapun ya, kita harus selalu bersyukur dan itu ternyata relate dengan pandemi ini ya, ketika benar ya, ketika keadaan tidak memihak itu ternyata kita diajarkan untuk bersyukur dengan ya keadaan apapun ya, bahkan keadaan keadaan yang sulit itu kita harus bersyukur dan kita sudah dididik dari sekolah di Tarki ya, benar ya. Oke. Kemudian kalau menurut Kak Arum nih ya, keunggulan sekolah di Tarakanita dibandingkan dengan sekolah lain itu apa, Kak Arum? Ya, jadi setelah merasakan berapa tahun tuh, 9 tahun di Tarakanita, terus pindah ke sekolah lain, ya
beda budaya bersekolahnya gimana ya, teman-temannya ada yang pola pikirnya berbeda kalau yang dari sekolah lain. Terus kalau kita kan terbiasa disiplin, terbiasa menghormati semua guru-guru, teman-teman juga yang berbeda-beda. Terus sampai hal-hal yang di luar akademiknya juga dulu di Tarki kan ditanamin banget. Kayak contohnya aku ingat banget dulu ada Hari Pangan Sedunia, tiap HPS itu kan disuruh bawa bekal sendiri, bawa makanan yang bagaimana ya, itu juga. Jadi kalau sekolah lain kadang mungkin perhatiannya akademiknya doang atau mungkin gimana, tapi di Tarki aku rasain banget sih, selain akademiknya juga selain kreativitasnya, ekskul kegiatan lain, tapi juga dilatih pola pikirnya tentang untuk berbela rasa itu tadi, compassion-nya segala macamnya juga dilatih dari Dilatih ya, jadi dikembangkan karakter non akademiknya ya, Kak Arum ya. Benar Pak. Nah, kalau Nelson nih, Nelson waktu sekolah tuh masih ingat gak ikut ekskul apa? Wah, waktu SMA saya fokus ini sih, Mad Club. Club itu ya. Mad Club itu. Soalnya sisanya saya fokusin sama YouTube saya. Oke. Dan itu bermanfaat sampai sekarang ya Nelson ya, waktu menjadi anggota Mad Club itu. Kebanggaan tersendiri lah Pak. Kebanggaan tersendiri ya. Yang dilakukan kegiatannya di Mad Club itu apa? Ingat gak? Sebenarnya kita itu simpel aja, itu kita kayak ngumpul kayak teman-teman biasa. Bahkan guru matematika Bu Mary waktu itu juga dianggap temen ya. Terus kita kayak ngerumpi aja gitu. Ada soal matematika, kita kayak ngobrol sama temen kayak, ini mecahinnya gimana sih? Nah saya biasanya yang nonton doang sih. Oh gitu. Oh gitu ya. Barengan teman-teman ya, tentunya pasti barengan teman-teman untuk berdiskusi. Betul, berdiskusi. Kalau menurut Nelson nih ya, keunggulan sekolah Tarakanita dibandingkan dengan sekolah lain itu apa, Nelson? Tentunya kalau kita pikir keunggulan Tarki, pasti yang paling muncul di pikiran pertama kedisiplinan ya, pasti disiplin. Ya, pasti. Soalnya jujur siapakah yang paling disiplin? Waduh. Gurunya siapa yang paling disiplin waktu kamu sekolah di Tarki? Siapa? Pak Ponco. Pak Ponco, oke. Pak Ponco. Pernah punya pengalaman dengan Pak Ponco tentang kedisiplinan? Ada. Yang paling saya ingat dan sangat membekas itu Sonji. Oh, Sonji. Sonji. Ya, Sonji itu adalah salah satu program di SMA Tarakanita dan sekarang sedang digelakkan juga di sekolah Tarakanita lainnya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap ruangan yang kita pakai ya. Jadi setiap pulang sekolah nanti ada petugasnya, nanti mereka merapikan meja kursi, kemudian yang paling penting adalah membersihkan dan mengepel ruangan kelas itu. Dia kan ngambil dari budaya Jepang ya, kalau nggak salah namanya Shoji no Jikan, waktunya bersih-bersih. Betul. Ya. Dari situ belajar ini, sekarang ngepel di rumah udah pro, Pak. Sudah biasa ya, udah gaya dari Eropa dari mana udah veteran, Pak, veteran. Iya. Berarti sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik ya tentunya, Nelson. Iya, betul, Pak. Oke, mantap lah ya. Nah, ini Kak Michelle, kira-kira Kak Michelle punya tips dan motivasi nggak buat teman-teman dan netizen ya yang sekarang itu sedang sekolah di Tarakanita. Nah, kira-kira tips dan motivasi apa yang ingin diberikan supaya bisa berprestasi di Tarakanita? Silakan, Kak Michelle. Oke. Kalau aku sih tipsnya mungkin ini kali ya. Ketika kita sekolah itu sebenarnya kita waktunya untuk explore banyak hal, apapun itu, dari yang sifatnya akademis maupun yang non akademis, dan jangan pernah merasa kayak aduh gue nggak pinter nih di akademis, tapi coba cari apa sih potensi kita yang lainnya lagi gitu. Nah, cari tahu terus apa potensi kita, gali terus, ikut organisasi, ikut ekskul, itu sama sekali bukan sesuatu hal yang juga buang-buang waktu gitu, tapi justru biasanya ada pembelajaran-pembelajaran yang kita nggak dapetin di sekolah secara teori, justru kita dapetnya ketika kita berorganisasi, ketika kita bersosialisasi sama orang, justru itu nilai-nilai yang bisa kita temuin juga gitu. Jadi itu sih tipsnya sih kalau menurutku, berprestasi itu nggak harus
sekedar tentang akademik, tapi di betul. non akademis pun juga bisa berprestasi. Gitu. Betul ya. Jadi pengembangan diri di luar akademik ya, ternyata itu juga sangat bermanfaat ketika kita terjun di dunia nyata istilahnya ya, di dunia kerja. Betul. Betul banget ya Kak Betul, Michelle ya. Pak. Betul, Oke, Pak. Kak Arum, kalau dari Kak Arum sendiri untuk tips dan motivasi untuk teman-teman yang punya ini ya, punya fire di dalam hatinya, dalam dirinya tuh, aduh aku ingin banget berprestasi di Tarakanita, tapi gimana caranya karena aku nggak bisa-bisa. Itu gimana tuh Kak Arum? Iya, jadi kalau dari aku sih nikmatin aja dulu semua yang selagi kita masih sekolah nih, nanti banyak-banyak ya bikin kesalahan atau apa, nggak apa-apa, karena nanti bisa buat belajar nantinya. Terus coba-coba segala macam hal, kalau misalnya penasaran nih pengen ningkatin bahasa Inggris gimana ya, ikut English Club, terus ikut marching band, ikut ekskul-ekskul yang lain. Jadi waktu gede ya nggak nyesel gitu. Aduh, dulu kenapa nggak nyoba ini ya? Aduh, kenapa nggak nyoba ini? Selain itu bisa menambah banyak teman juga. Jadi kalau udah kerja nanti, jejaring, kenalan itu penting banget sih. Jadi nikmatin masa-masa sekolah, terus berteman sebanyak-banyaknya. Kalau bikin salah-salah nggak apa-apa, mumpung masih sekolah, masih muda, nanti buat pelajaran ke depannya. Gitu sih, Benar. Pak. Berarti ini ya Kak Aro, berarti perbanyak berteman untuk membuka jaringan kita. Ya. Kemudian nggak usah takut berbuat salah ya. Yang penting melangkah ya. Yang namanya melangkah itu pasti ada sandungan, kerikil kecil, kerikil besar, bahkan batu besar, kadang terjatuh di lubang, nggak masalah. Yang penting sudah mencoba. Benar begitu ya Kak ya? Benar, karena daripada dulu takut mau gini nggak jadi males ujung-ujungnya nyesel gitu. Jadi betul. Mending kita nyoba tapi gagal daripada kita nyesel dulu kenapa nggak ini ya, dulu kenapa nggak itu. Benar, jadi benar. Karena penyesalan itu nggak enak. Ya, nggak enak banget, lebih nyesek daripada putus cinta. Kadang putus cinta aja ada penyesalan, Pak. Iya, apalagi itu. Aduh ya. Kayak curcol jadinya kan. Aduh, berat. Pandemi itu makin berat, tapi curcol cinta lebih berat. Aduh. Oke, Kak Nelson, Kak Nelson kira-kira ini nih yang banyak diinginin oleh kaum milenial nih ya. Nelson sudah memulai dari tahun 2015. Nah, kira-kira bagaimana menjadi seorang pelajar ya dengan tuntutan yang nggak mudah ya di Tarki ya, benar ya. Tuntutannya tuh ada banyak karena memang kita dilatih ya. Jadi bukan hanya murid ya, guru pun juga dilatih ya. Kita semua kru Tarki itu dilatih untuk memiliki bekal yang sangat baik ya. Kemudian bekalnya banyak, memiliki karakter yang baik dan siap dengan tantangan zaman. Nah, kira-kira Nelson, tipsmu untuk adik-adik ataupun netizen ya. Ini terutama kita fokuskan ke adik-adik kelasmu yang sekarang masih menempuh pendidikan di Tarakanita. Nah, kira-kira atau yang ingin bersekolah di Tarakanita, kalau mau berprestasi ataupun mau menjadi seorang YouTuber, kira-kira tips dari seorang Nelson itu bagaimana? Oke, kalau soal tips, kalau aku kan waktu itu mulai YouTube kan sambil masih jadi pelajar ya. Nah, jadi tips yang paling penting itu memang pinter-pinter ngatur waktu. Jadi emang kita harus membagi waktu kapan belajar, kapan kerja kelompok, kapan nge-YouTube, kapan menjalankan hobi kita, YouTube sebagai hobi kita. Nah, terus yang paling penting juga kita itu yang penting ada kemauan. Mungkin terdengar klise kayak asal ada kemauan pasti ada jalan, tapi itu benar. Yang penting kita kayak pantang menyerah. Betul. Intinya kita mau banget nih, ini kita mau banget gitu. Kita harus jalanin, kita harus komitmen. Ya anggap aja kayak hidup itu kayak kesempatan ya. Kalau ada kesempatan yang harus digaskan, tancap gas. Betul. Intinya kayak terus kita kayak nggak perlu kayak aku belum keren, aku belum ini, takut. Kita itu nggak perlu nunggu jadi hebat sih buat ngelakuin hal-hal hebat gitu. Wih, keren banget ya. Nggak harus nunggu hebat untuk menjadi seorang yang hebat. Nggak harus menjadi hebat dulu baru ngelakuin hal-hal hebat. Belum hebat pun ngelakuin hal-hal hebat juga boleh. Bisa, langsung. bener. Bahkan hal-hal kecil pun bisa berubah menjadi hebat kan ya.
Iya, betul. Ya, luar biasa Intinya Nelson ya. berani memulai dan komitmen aja sih. Ya. Terus yang paling penting adalah fokus ya Nelson ya dengan apa yang Ya, dilakukan. Betul ya? betul, betul. Oke, berarti tips dari Nelson, dari Kak Arum, dari Kak Michelle itu sebenarnya kalau Pak Banu tadi menangkap itu ada benang merahnya ya, ada benang merahnya itu adalah yang pertama adalah berani melangkah ya, walaupun langkahmu kecil tetapi kita sudah memulai ya. Nah, ketika kita sudah memulai kita harus konsisten ya dengan apa yang kita pilih. Nah, kemudian di situ nanti baru muncul yang namanya kita harus kerja cerdas, kerja keras, komitmen, kemudian hal yang terpenting lagi adalah time management. Ya. Iya. Dan tentunya itu diajari kan ya dari semua mata pelajaran, baik yang nanti ada kegiatan yang akademik ataupun non akademik, ya. Kemudian itu kita semua diajarkan semua ya. Benar begitu ya, Kak Nielsen, Kak Arum, Kak Michelle ya. Nah, Benar, Pak. kemudian kita sudah mau mendekati selesainya podcast ini ya. Kira-kira apa yang pesan bisa disampaikan untuk penonton podcast ini? Jadi bukan hanya dari warga Tarakan tetapi para netizen yang berbahagia ini, kira-kira pesan yang paling apa ya untuk mereka untuk bisa menjadi seorang yang sukses dengan ukuran mereka sendiri itu kira-kira seperti apa? Kak Michelle, boleh? Aku ya. Ya. Pesan-pesannya mungkin aku tadi mengutip jargonnya si podcast ini ya. Ya. Jangan pernah takut untuk memulai suatu hal yang baru. Yes. Terus jangan pernah takut juga untuk berubah. Yes. Karena perubahan itu datangnya dari kita dulu. Betul banget. Ya, bukan dari orang lain ya. Betul. Kita harus mulai dari diri sendiri. Mantap Kak Michelle. Kalau Kak Arum? Kalau aku satu aja. Pede aja dulu. Pede aja, nah itu ya. penting. Pede aja. Penting aku banget. Juga pesan untuk diri sendiri juga. Itu mau mulai hal baru, mau belajar hal baru, pede aja dulu lah. Iya, betul banget ya. Saya setuju banget itu. Kak Nelson. Ya, saya nggak beda-beda jauh dari yang tadi ya. Yang penting berani mulai. Soalnya suatu hari nanti kita bakal melihat ke masa lalu dan melihat kayak perjalanan kita itu yang menjadikan diri kita hari ini gitu. Iya, benar. Siapa kita menabur ilmu ya kita menuai ilmu. Lakukan semaksimal mungkin supaya nggak ada penyesalan sekali lagi. Betul, benar ya. Ini kata-kata garis benang merahnya itu adalah berani mencoba dan supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ya itu karena itu nyesek banget kayak biar di hati itu kayak gitu ya kalau udah nyesel aduh sakit gitu. Nah, sebagai penutup nanti Nelson, Kak Arum, Kak Michelle memberikan satu kata untuk Tarakanita ya. Satu kata kalau misalnya udah mendengarkan kata-kata Tarakanita kira-kira apa? Nelson. Makasih deh, makasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya, terima Oke. kasih. Ya, Arum, Kak Arum. Sukses buat teman-teman yang masih belajar di Tarki, buat guru-guru, buat semua stafnya, buat alumni juga semoga sukses selalu. Oke, siap ya. Kak Michelle. Dari aku the best. The best. Mantap banget ya. Baik, dari podcast hari ini ya, podcast pertama ya kita diberi apa namanya kesempatan yang luar biasa, diberi kehormatan ya kita untuk membuka serangkaian acara Tarakanita Transformation Festival 2021 ini ya dengan podcast pertama di awal ya itu kehormatan besar ya buat kita semua. Bisa diambil kesimpulan bahwa memang kalau kita mau mencapai kesuksesan ya kita semuanya harus berawal dari diri kita sendiri ya. Kita harus memulai dari langkah kecil dan kita harus fokus dengan time management yang tepat dan harus pede. Ya. Dan itu semua didapatkan di Sekolah Tarakanita. Betul ya Kak Nelson, Kak Arum, Kak Michelle? Betul. Benar ya, benar banget ya. Baik, betul untuk menutup terima kasih atas kehadirannya di dalam podcast ini. Sukses buat Kak Michelle untuk people learning and development-nya ya. Semoga sukses dengan karirnya di rata.id
ya. Amin. Kemudian Makasih Pak. ya sama-sama Kak Arum juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sukses dengan channel YouTube-nya. Kemudian karirnya di jalantikus.com. Ya, kemudian Nelson semoga lulus kuliah dengan nilai yang memuaskan dan semakin sukses dengan channel YouTube-nya. Semoga subscriber-nya nanti bisa melampaui Deddy Corbuzier ya dengan podcastnya. Ya. Amin ya. Amin. Amin ya. Nanti suatu saat nanti kami boleh ya kalau mau belajar dengan Nelson ya. Ya boleh lah Pak. YouTube ya. Boleh Pak. Terima kasih juga Pak udah diundang ya Pak. Sama-sama kami mengucapkan terima kasih ya. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sukses buat kalian. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih Nelson, Arum, Marisa, thank you. Oke, terima kasih.